Sabi selamat, Minguratai, salam sahujud, karinding malempang, adil, Kak Salino, bacuramin, Kak Saruga, basengat, Kak Jubata. Harus. Selamat bergabung kami ucapkan kepada tamu undangan, narasumber, pemakalah, dan peserta seminar nasional. Seminar nasional tahun 2023 diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya, dengan tema Unggul dan Berkarakter di Era Kecerdasan Buatan. Baiklah, tidak lupa juga saya menyapa narasumber kita yang sudah semangat ya, dan tadi sudah bergabung bersama kita hari ini. Ada Bapak Profesor Dr. Bani Sudardi, MPhum, Guru Besar Ilmu Budaya dari Universitas 11 Maret. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi untuk semuanya. Juga terima kasih Mbak Udina. Terima kasih Bapak ya. Ini salah satu narasumber kita nanti yang akan menyampaikan materi. Kemudian saya juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Dr. Fernandes Arung MPD, selaku dosen Universitas Sulawesi Tenggara Kendari, yang juga akan menjadi narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, selamat pagi, Bapak Kalimantan Tengah. Selamat pagi. Selamat pagi Kalimantan Selamat pagi, Prof. Semangat Bapak ya. Ya baik. Hadirin yang saya hormati, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna dan dilanjutkan dengan Mars Universitas Palangkaraya dengan posisi mengepalkan tangan kanan di dada kiri. Universitas Palangkaraya, arena binaan Tridharma Jaya, jembatan untuk cita-citaku, wadah gemblengan jiwa dan ragaku, pengorbanan perjuangan bakti dan karya kita sebagai anak asuh berpancasila. Ku berjanji akan menjunjungmu sepanjang masa. Doa kami UPR Jaya Raya. Universitas Palangkaraya, arena binaan Tridharma Jaya,
jembatan untuk cita-citaku, wadah gemblengan jiwa dan ragaku, pengorbanan, perjuangan, bakti dan karya kita sebagai anak asuh berpancasila. Ku berjanji akan menjunjungmu sepanjang masa. Doa kami UPR Jaya Raya. Kini sudah saatnya kita mendengarkan pemaparan dari narasumber kedua kita. Izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kedua kita, Bapak Dr. Fernandus Arum, MPD. Beliau lahir dari tanggal 29 Januari 1981 dan kini berprofesi sebagai dosen pendidikan guru bagi anak usia dini di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Tenggara. Beliau adalah dosen dan peneliti yang mendedikasikan hidupnya kepada pendidikan. Beliau ini sangat profesional dalam pendidikan bahasa, filosofi bahasa, metodologi kualitatif, dan lain sebagainya. Beliau juga sangat aktif dalam menulis dan meneliti, yang mana hal tersebut membuatnya kerap menulis berbagai publikasi. Izinkan saya menyebutkan beberapa karyanya, yaitu buku yang saya sangat tertarik, judulnya Preferentisme, Filosofi Belajar Mana Suka. Kemudian ada juga jurnal dengan judul penelitian pelatihan penggunaan aplikasi Wondershare Quiz Creator untuk evaluasi pembelajaran bagi guru-guru SMP Negeri 5 Kendari. Selain itu, beliau juga aktif melakukan kegiatan dengan tema pendidikan, salah satunya menjadi pembicara dalam webinar serba-serbi metodologi dalam penelitian linguistik. Ini sangat menarik buat teman-teman semua, terutama mahasiswa kita dalam pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian masih banyak lagi publikasi dan aktivitas yang tidak bisa saya sebutkan karena akan terlalu lama saking banyaknya. Oke, kini mari kita simak pemaparan dari Bapak Dr. Fernandus Arum yang dengan judul Kecerdasan dan Moral. Untuk Bapak Fernandus Arum, apakah sudah? Iya, baik, sudah siap. Saya izin share ya. Oke, waktu 30 menit, waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat pagi, selamat menjelang siang untuk saudara-saudara saya yang ada di Kalimantan Tengah. Untuk materi yang kedua ini yang akan saya bawakan, kita akan belajar bersama-sama untuk memahami tentang kecerdasan buatan dan moral. Jadi sesuai dengan tema yang diberikan oleh panitia. Namun sebagai hal pembuka, saya ingin mengatakan satu proposisi penting terkait dengan tema seminar ini, bahwa perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti yang kita ketahui dan lihat saat sekarang ini, itu dilatar belakangi oleh suatu pengejaran nilai. Jadi saya beri istilah pengejaran nilai ya. Nah, oleh manusia secara umum dan masyarakat teknologi secara khusus. Nah, pengejaran nilai melalui pengembangan teknologi itu tentu tidak terlepas dari yang namanya besaran nilai yang dimiliki oleh suatu teknologi. Nah, maksudnya apa? Semakin besar nilai suatu teknologi, maka semakin tinggi minat pengejaran nilainya. Di sisi lain, semakin tinggi minat pengejaran nilai dari suatu teknologi itu, maka semakin besar peluang terciptanya kreativitas tingkat tinggi yang melahirkan inovasi teknologi atau teknologi yang baru. Nah, teknologi yang baru ini akan selalu menjadi dasar untuk melahirkan inovasi teknologi berikutnya. Demikian seterusnya. Nah, itulah yang disebut dengan kreativitas. Menurut Mira Sundara Rajan, ia berkata di tahun 2011, bahwa teknologi baru itu mempunyai implikasi yang luas terhadap seni yang kreatif. Nah, dapat saya katakan di sini bahwa besaran minat pengejaran nilai inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa teknologi begitu berkembang dalam inovasinya. Pemahaman tentang nilai ini sebetulnya saya dasarkan pada makna etimologis ya, dari kata teknologi itu sendiri yang berasal dari bahasa Yunani, techne, yang berarti seni atau keterampilan. Nah,
Berbicara tentang seni atau keterampilan, berarti kita berbicara tentang estetika. Sementara estetika itu dimaknai sebagai nilai. Kita sadar atau tidak, perkembangan teknologi telah menjadi kegiatan unjuk nilai. Jadi di sini sudah ada dua istilah yang saya berikan, pengejaran nilai dan unjuk nilai. Yang secara substansial sebetulnya telah melepaskan teknologi itu sendiri dari akar kegunaannya yang semula. Nah, di awal kehidupan manusia, khususnya di era antiquity ya atau zaman klasik begitu, teknologi memang murni dimaksudkan untuk kebutuhan hidup manusia. Tetapi saat ini teknologi tidak hanya dimaksudkan untuk kebutuhan hidup manusia, tetapi kecenderungannya telah berubah pada maksud unjuk nilai. Nah, itulah saya sebut istilah unjuk nilai. Nah, apa yang saya maksud dengan unjuk nilai di sini? Bahwa nilai teknologi itu sendiri telah membawa manusia pada pola persaingan peradaban. Dengan kata lain, siapapun atau bangsa manapun yang menjadi inisiator teknologi dan sekaligus menguasainya, maka mereka lah yang disebut memiliki peradaban yang tinggi. Nah, di masa yang lampau, apa yang diciptakan atau ditemukan oleh manusia itu secara otomatis menunjukkan peradabannya. Sedangkan di masa kini dan yang akan datang, peradaban hidup manusia telah menjadi dasar untuk menunjukkan besaran nilai superioritas di antara manusia atau bangsa lainnya. Tidak heran kita mendengar istilah penghisapan bangsa atas bangsa, penghisapan individu atas individu. Ya, itulah makna dari bagaimana peradaban melalui penguasaan teknologi ini menjadi suatu sikap dan perilaku manusia pada umumnya untuk menunjukkan superioritasnya ya. Nah, pertanyaan saya adalah teknologi apakah saat ini sebetulnya yang secara khusus ya di abad ke-20 ini yang memiliki besaran nilai yang sangat signifikan sehingga menjadi trending issue di kalangan masyarakat teknologi? Ya, jawabannya tentu sudah jelas pada alasan mengapa panitia menyeminarkan tema ini, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya, AI. Nah, untuk itu saya menyampaikan topik tentang kecerdasan buatan dan moral yang akan saya giring nantinya ini pada kerangka eskatologi keilmuan. Jadi untuk memahami hubungan antara kecerdasan buatan dan moral dalam kerangka eskatologi seperti yang saya maksud, maka saya akan lebih dulu mencoba untuk memberikan gambaran perihal sejarah singkat tentang munculnya kecerdasan buatan supaya kita sama-sama memiliki gambaran walaupun singkat ya tentang sejarah munculnya kecerdasan buatan ini. Sebetulnya konsep paling awal tentang kecerdasan buatan ini juga masih dalam debat ya, siapa yang menjadi proponen tentang penemuan kecerdasan buatan ini. Tetapi di sini saya mencoba untuk memberikan gambaran berdasarkan literatur yang saya baca. Itu sebetulnya digagas ya oleh Warren McCulloch dan Walter Pitts di tahun 1943. Nah, bahkan kalau kita sebetulnya melihat jauh lagi ke belakang di masa antiquity, itu konsep dasar kecerdasan buatan ini justru dimulai oleh filsuf Yunani kuno, yaitu Aristoteles dengan konsep silogismenya yang sekarang ini banyak digunakan dalam sistem tes ya, silogisme berpikir. Nah, ada juga beberapa filsuf yang sebetulnya kalau kita lihat di era antiquity itu atau di zaman klasik itu juga mereka memberikan konsep artificial intelligence ini, ya kecerdasan buatan ini. Ya kita sebut saja beberapa orang seperti Thomas Bayes, ada George Boole dan Charles Babbage. Mereka itu juga sebetulnya menginisiasi konsep artificial intelligence ini. Dalam artikel McCulloch dan Pitts yang berjudul A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity yang ia terbitkan di Bulletin Mathematical Physics di tahun 1943, itu menunjukkan
ada begitu banyak pilihan tertentu di antara kemungkinan asumsi neurofisiologis. Itu katanya, ya, kata mereka. Namun semuanya adalah setara. Nah, artinya apa? Bahwa setiap jaringan yang ada itu berperilaku berdasarkan satu asumsi. Dan walaupun terdapat jaringan lain yang juga berperilaku berdasarkan asumsi yang berbeda, namun tetap memberikan hasil yang sama. Bahkan meskipun prosesnya mungkin tidak dalam waktu yang sama, tetapi tetap saja hasilnya itu sama. Nah, inilah pemahaman awal yang mendasari tentang kecerdasan yang kemudian beberapa peneliti tertarik untuk mengembangkannya. Awalnya konsep ini disebut dengan kecerdasan model, ya, model intelligence, yang kemudian belakangan disebut sebagai kecerdasan buatan. Nah, kemudian karena pengembangan kecerdasan model mulai meluas, maka kemudian muncullah tuntutan metodologi ilmiah. Untuk apa? Untuk mengevaluasi kecerdasan model ini. Nah, dari sinilah kemudian pertanyaan tentang bagaimanakah sebetulnya proses terjadinya komunikasi antar neuron, ya, neuron saraf dalam suatu sistem saraf menjadi itu menjadi perhatian bagi seseorang yang bernama Donald Holding-Head, dan sekaligus ia mengusulkan sebuah teori yang dituangkannya dalam bukunya yang berjudul The Organization of Behavior, Neuropsychological Theory, yang ia terbitkan di tahun 1949. Nah, konsep teori Organization of Behavior milik Head ini itu sebetulnya lahir dari tesis magister dia di tahun 1932. Sedangkan istilah Organization of Behavior itu sendiri baru disebut oleh Head dalam dua artikelnya yang terbit di tahun 1938. Nah, teori Head ini fokusnya pada refleksi dan hambatan dalam sebuah jaringan, sistem jaringan saraf. Kemudian teori Head ini juga kemudian menjadi dasar lahirnya konsep yang sering juga kita dengar, yaitu machine learning, hingga pada konsep deep learning yang sekarang diterapkan dalam beberapa bidang ilmu, misalnya ilmu teknik, ya, robotika, ilmu komputer, neurofisiologi, ilmu saraf, dan psikologi. Nah, kemudian untuk karya ilmiah yang pertama kali memperkenalkan topik tentang kecerdasan model itu diinisiasi oleh, ini juga nama yang sering kita dengar, ya, Alan Turing. Dalam artikelnya yang berjudul Computing Machinery and Intelligence yang diterbitkan dalam jurnal Mind pada bulan Oktober 1950. Alan Turing mengajukan pertanyaan. Nah, inilah. Apakah mesin dapat meniru kecerdasan manusia? Apakah mesin dapat meniru kecerdasan manusia? Nah, di saat yang bersamaan, Turing juga memperkenalkan tes. Ini juga terkenal tesnya ini. Sampai sekarang kita dengar, ya. Yaitu tes kecerdasan model yang disebut dengan tes Turing. Nah, sehubungan dengan Alan Turing ini, kalau Anda sempat menonton film, ya, The Imitation Game yang launching di tahun 2014, nah itulah filmnya yang bercerita tentang Alan Turing. Anda nanti bisa cari, ya, judulnya itu The Imitation of Game. Nah, kemudian karena kecerdasan model ini semakin menjadi pusat perhatian peneliti di beberapa bidang ilmu, sehingga beberapa orang dari perusahaan, ya, International Business Machine (IBM), seperti Mervyn Minsky, John McCarthy, Claude Shannon, Nathan Rochester, itu menggelar sebuah konferensi di Universitas Dartmouth, Amerika, di tahun 1956. Nah, pada tahun 1950-an inilah maka peneliti-peneliti di waktu itu menganggap tahun 50-an itulah lahirnya bidang artificial intelligence yang kita kenal sekarang dengan kecerdasan buatan, ya, dalam bahasa Indonesia. Nah, di sepanjang sejarah kecerdasan buatan itu telah terjadi dua musim yang disebut dengan musim dingin AI pertama, yang berlangsung itu antara tahun
1974 hingga 1980, dan kemudian musim dingin AI kedua yang berlangsung antara tahun 1985 hingga tahun 1990-an. Nah, musim dingin AI pertama ini dipelopori oleh nama-nama misalnya Rosenblatt ya dan Littell, sedangkan di musim dingin AI kedua dipelopori oleh beberapa nama juga ya seperti Rimhard, Hinton dan Williams. Nah, jika Anda bertanya, bagaimana dengan musim AI ketiga? Saya bantu jawab saja sekalian. Menurut para peneliti, mereka berpendapat bahwa musim dingin AI ketiga itu mungkin akan segera tiba. Ya, kita siap-siap saja yang bagaimana lagi itu modelnya nanti untuk musim dingin AI ketiga ini. Lalu kemudian bagaimana dengan kemunculan konsep machine learning dan deep learning? Nah, kedua konsep ini ya tentu tidak terlepas dari konsep kecerdasan buatan. Machine learning dan deep learning menjadi dua konsep yang selalu disamakan dengan kecerdasan buatan. Tetapi jika kita lebih dalam mengkajinya, dan beberapa literatur juga sudah menjelaskan secara detail bahwa sebetulnya atau pada dasarnya bahwa hubungan antara machine learning, deep learning, dan kecerdasan buatan ini berada pada hubungan yang hierarkis. Jadi ini konsep tidak sama ya. Nanti akan saya jelaskan hierarkikalnya itu kayak bagaimana. Jadi kalau saya buat seperti diagram Venn seperti ini ya, kotak warna orange nih, ini kotak kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan ini merupakan konsep yang memahami bahwa kecerdasan suatu artefak buatan manusia itu dapat saja mendekati atau sama dengan kecerdasan manusia itu sendiri. Nah, kecerdasan buatan kemudian bertujuan untuk discovery atau menemukan informasi yang baru. Kemudian bertujuan untuk melakukan inference atau menyimpulkan makna dari berbagai sumber. Lalu kemudian yang ketiga, reasoning atau menalarkan suatu konsep yang abstrak itu untuk mencari tahu tentang sesuatu itu. Ya. Nah, hal-hal yang menjadi objek dari kecerdasan buatan itu paling tidak mencakup Natural Language Processing atau NLP. Konsep ini dipahami sebagai konsep komputerisasi yang memampukan sistem komputer itu untuk menafsirkan, memanipulasi, dan memahami bahasa manusia. Nah, kemudian juga vision. Jadi, artificial intelligence ini punya objek yang fokus pada vision, yaitu memberi kemampuan pada sistem komputer untuk melihat atau melakukan penglihatan begitu, sama seperti yang manusia dapat lakukan. Kemudian juga text to speech, ya, ini kemampuan pada sistem komputer untuk berujar atau berbicara layaknya manusia berdasarkan kode teks yang diberikan tentunya. Nah, saudara mungkin sering ya kalau menonton film, ada film-film tertentu, orang masuk ruangan, welcome Mrs. Stephanie, misalkan, welcome, ya. Itu text to speech. Kemudian yang terakhir, objeknya itu adalah motion. Jadi, artificial intelligence ini juga fokus pada domain motion, yaitu untuk memberikan kemampuan kepada sistem komputer untuk melakukan banyak hal, misalkan membuka pintu, buka sepatu, mengangkat, melempar, ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk machine learning ini saya kasih kotak warna biru muda ya. Nanti akan tergambar dengan jelas dalam diagram Venn seperti ini. Nah, untuk machine learning itu merupakan konsep yang melibatkan kekuatan prediksi dan kesimpulan yang berbasis data atau informasi. Nah, ini dia machine learning. Jadi, kekuatan prediksi dan kesimpulan, tetapi dibasiskan pada data atau informasi yang diterima oleh mesin itu. Jadi, machine learning itu dikategorikan menjadi dua, yaitu supervised dan unsupervised machine learning. Jadi, kalau supervised machine learning itu kemampuan sebuah mesin untuk memberikan penalaran-penalaran atau premis-premis atau proposisi-proposisi, tetapi didasarkan pada basis data yang tertentu yang sudah ditentukan, ya.
Begitu. Jadi dia terbatas. Sementara kalau unsupervised itu unlimited, tanpa batas data atau informasi tertentu yang diberikan ke mesin itu. Jadi mesin itu belajar dengan sendirinya secara otomatis untuk memperoleh pengetahuan bagi dirinya juga sendiri. Nah, mungkin saudara sudah pernah mendengar tentang beberapa rover yang sudah mendarat di planet Mars ya oleh NASA. Dan yang rover terakhir ini itu dia bawa serta drone. Itu luar biasa. Jadi dikontrol dari bumi, lalu kemudian digerakkan di planet Mars sana. Nah, itu kan luar biasa. Bagi saya itu hal yang mungkin ya, secara pikiran kita tidak bisa menembusnya. Tidak mungkin. Tetapi ketika kita gunakan nalar kita, maka kita bisa menerimanya. Bahwa demikianlah. Dan hal itu bisa terjadi. Nah, kemudian untuk deep learning, ini saya beri dengan kotak warna kuning ya. Warna kuning. Nah, deep learning ini merupakan konsep yang berbasis pada sistem jaringan saraf atau neural networks ya, yang melibatkan titik-titik data yang biasa disebut istilahnya nudge. Nah, digabungkan dengan hubungan-hubungan statistikal. Tujuannya apa? Deep learning ini itu untuk memodelkan cara berpikir. Nah, mengapa kemudian dikatakan deep atau mendalam? Karena memang sistem operasionalnya itu melibatkan multi lapisan, multi layer dari jaringan-jaringan saraf itu. Nah, itulah gambaran tentang sejarah singkat munculnya kecerdasan buatan, termasuk kemunculan konsep dari machine learning dan deep learning. Jadi di antara ketiga konsep ini, kecerdasan buatan itu lebih superior dibandingkan dua konsep ini. Jadi konsep machine learning itu subset atau bagian dari artificial intelligence. Lalu deep learning itu subset atau bagian dari konsep machine learning. Nah, saya lanjut. Kita akan memahami bersama perbedaan ya antara kecerdasan buatan dan kecerdasan manusia. Nah, tentu perbedaannya tidak hanya sebatas pada pemahaman bahwa ya yang satu adalah buatan dan yang satu adalah asli. Tidak sampai sebatas itu saja, tetapi kita mulai dari pemahaman etimologis bahwa intelijensi atau kecerdasan itu dimaknai sebagai proses memahami. Nah, kalau menurut Alfred Binet di tahun 1905, ia adalah seorang psikolog Prancis yang pertama kali menemukan tes intelijensi bersama dengan koleganya yang bernama Theodore Simon. Mereka mengatakan bahwa kecerdasan adalah suatu aktivitas intelektual yang sangat luhur dan kompleks, yang dalam hal-hal tertentu dapat mempengaruhi penalaran, ingatan, serta dapat mengintervensi dalam bentuk imajinasi kita, yang pada akhirnya dapat berimbas pada kehendak kita, emosi kita, dan bahkan seluruh kepribadian kita. Nah, Howard Gardner, ya, beliau ini juga terkenal dengan teori multiple intelligence-nya. Gardner mengatakan bahwa intelijensi itu merupakan sifat semua manusia, yang merupakan dimensi di mana masing-masing manusia itu berbeda dalam cara mengerjakan sesuatu berdasarkan tujuannya masing-masing. Nah, untuk James Flynn, dia mengatakan bahwa kecerdasan itu adalah ketejaman mental yang mencakup semua sifat kognitif manusia, kebiasaan berpikir manusia, isi pikirannya, dan sikapnya yang mengarah pada kontribusi energi mental, yang kemudian menjadikan kita pemecah masalah yang handal terhadap semua masalah yang menuntut hal-hal yang kognitif sifatnya. Nah, bagaimana dengan Philip Ackerman mengatakan bahwa intelijensi itu merupakan konstruk relatif dan normatif yang sifatnya dinamis dan yang terikat oleh konteks dan budaya. Nah, untuk persoalan budaya juga sudah sempat disinggung tadi oleh Prof di awal. Jadi, saya dapat mengatakan bahwa kecerdasan itu adalah proses mental dan intelektual yang memampukan kita atau artefak ya untuk memahami segala hal sesuai dengan konteksnya. Lalu jika kita kaitkan dengan istilah kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan, maka kita akan masuk dalam frase konjugasi mencipta dan dicipta. Jadi ada yang mencipta, ada yang dicipta. Ini dasar pemahaman kita ya.
Nah, kecerdasan manusia itu adalah bawaan biologis dalam diri manusia, dalam melakukan proses mental dan intelektualnya. Untuk apa? Untuk mencipta. Sedangkan kecerdasan buatan itu merupakan semacam pengaturan aktivitas mental dan intelektual yang diberikan pada suatu artefak oleh manusia sendiri, yang mana kecerdasannya mendekati atau sama dengan kecerdasan manusia melalui sistem jaringan saraf ciptaan juga. 5 minutes left. Oke. Saya coba lanjut ke berikutnya saja ya. Langsung kita lompat moralismenya ya. Nah, seperti yang sudah sebutkan di awal tentang kekhawatiran manusia ya pada kompleksitas kecerdasan buatan ini, di sini kita akan pahami bagaimana moral itu juga berperan dalam hal penggunaan teknologi, khususnya kecerdasan buatan. Di sini saya tidak mengatakan bahwa artefak yang memiliki kecerdasan buatan itu juga memiliki esens moralitas seperti yang manusia emban. Tetapi di sini saya ingin menunjukkan bahwa bagaimana manusia itu memanfaatkan kecerdasan buatan ini secara moral. Apakah sesuai dengan tuntutan nilai ikatan moral dalam suatu komunitas budaya ataukah tidak sama sekali. Ya. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa teknologi khususnya kecerdasan buatan ini itu memang sudah sangat memberikan kita banyak manfaat ya untuk pengembangan ipteks. Tetapi pada dasarnya bahwa prinsip dari teknologi yang fokusnya pada seni atau keterampilan yang dimaksudkan untuk membantu kita dalam banyak hal pekerjaan kita ini, itu sebetulnya tidak serta-merta kita langsung menganggapnya sebagai sesuatu yang absolut untuk dipahami dan digunakan sewenang-wenang ya, walaupun kita katakan, oh ini ciptaan kami, ini ciptaan yang sungguh luar biasa begitu. Tetapi kita tetap harus kembali kepada moral dalam hal penggunaannya. Ya, berbicara tentang moral dalam hal penggunaan, tentu juga kita tidak bisa serta-merta katakan, oh ya bisa, atau di sisi lain, oh tidak bisa, itu melanggar etika moral. Tidak bisa kita katakan seperti itu, karena dalam filsafat moral itu memiliki isme-isme atau paham-paham moral tersendiri. Jadi kita tidak bisa langsung katakan atau menghakimi itu salah, itu benar. Jadi bergantung dari isme yang dianutnya. Nah, saya lanjut ke yang terakhir, di bagian ini saja ya, langsung eskatologinya, ya tujuan akhirnya nih. Nah, di sini kita akan memahami bahwa pada akhirnya mungkin kita semua akan bertanya tentang bagaimana kira-kira peran kecerdasan buatan di masa yang akan datang. Nah, apa yang saya pahami dari eksistensi kecerdasan manusia, kecerdasan buatan, serta moralitas penggunaannya, lalu kemudian saya berpendapat bahwa teknologi apapun yang dulunya telah kita bangun, yang saat ini sedang juga kita bangun, dan yang akan kita bangun, entah kita sadar ataupun tidak, itu semua akan berujung pada tujuan politik yang besar, ya, tujuan politik yang besar yang mungkin saja masih terselubung bagi kebanyakan orang. Tujuan politik yang besar yang saya maksud adalah ini, yaitu New World Order atau One World Government. Jadi mungkin sebagian besar orang itu hanya berfokus pada wow, incredible, ya, kecerdasan buatan. Tetapi saya lebih kepada apa nanti ke depannya, apa jadinya nanti ke depan. Dan ini akan berkaitan dengan moralitas. Satu hal di akhir dari presentasi saya ini adalah ketika kita berkata unggul, berkarakter di era digitalisasi, di era kecerdasan buatan, itu kita tidak hanya mengacu pada kemampuan kita menciptakan kecerdasan buatan, tetapi juga pada bagaimana secara moral kita menggunakannya. Plus, tidak kalah pentingnya, yaitu pemahaman kita tentang eskatologi. Kalau eskatologi ini berbicara tentang pada akhirnya, ya, akhirnya, ujung-ujungnya itu nanti mau bagaimana. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dan kita bisa lanjut nanti ke diskusi atau tanya jawab setelah pemateri ketiga. Terima kasih Ibu Stefani. Baik, terima kasih untuk Bapak Dr. Fernandes Arung.
sayang sekali waktunya 30 menit ternyata tidak terasa karena banyak sekali materi yang saya sendiri penasaran. Saya beri simpulannya bahwa teknologi sekarang itu berbeda dengan teknologi pada masa lalu. Masa lalu kita, para pendahulu kita berpikiran bahwa kecerdasan buatan itu diciptakan untuk masalah seni dan keterampilan, namun pada zaman sekarang mereka atau mungkin kita semua berpendapat bahwa kecerdasan buatan itu bertujuan untuk superioritas. Terlihat dari bagaimana penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan digunakan untuk berlomba-lomba menunjukkan nilai bahwa merasa lebih baik dibandingkan untuk esensi dari seni dan keterampilan yang terjadi pada masa lalu. Namun yang mungkin akan bisa kita pertanyakan masing-masing bahwa masalah kecerdasan buatan itu harus berdasar pada moralitas manusia, bahwa seperti yang kata Pak Bani Sudardi, bahwa kemanusiaan itu justru kita melihat dari sastra seni dan budaya, maka kita kembali bertanya pada diri kita sendiri, mau dibawa kemana teknologi kita sekarang. Baik, seperti perkataan Bapak Dr. Fernandus Arung, kita mungkin akan dapat masalah, ada pertanyaan dan kawan-kawannya bisa ditulis dalam kolom chat, dan juga bisa kita nanti melakukan sesi tanya-jawab secara langsung setelah pemaparan dari materi ketiga. Baik, sekarang kita masuk kepada sesi tanya-jawab. Bagi para hadirin sekalian yang memiliki pertanyaan kepada tiga narasumber ini, silakan menggunakan fitur raise hand untuk melakukan sesi tanya-jawab secara langsung. Tapi juga kalau mungkin ada kendala sinyal dan sebagainya, bisa bertanya melalui kolom chat, melalui Zoom, dan kanal YouTube Tunas PBS UPR dengan menuliskan pertanyaan dan juga nama yang saudara yang hadir miliki. Oke, supaya tidak terlalu lama, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah muncul di kolom chat. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Ibu Dr. Misnawati, narasumber kita tercantik pada hari ini. Pertanyaan ini dilontarkan oleh Ibu Yeni Rahmawati dari Stipram, Yogyakarta. Beliau ingin bertanya, bagaimana menyikapi mahasiswa jika membuat artikel ilmiah dengan tingkat short it in atau plagiarisme yang lebih dari 20%. Terkadang mereka menggunakan aplikasi artificial intelligence dalam memparafrase dan hasilnya agak berantakan. Wah, Ibu Yeni, saya juga merasakan sebagai dosen, ini memang mahasiswa kita mungkin terlalu terlena dengan artificial intelligence sehingga mereka membuat tugas mereka dengan artificial intelligence dan ternyata hasilnya ketika sudah berantakan dan ternyata ketahuan bahwa mereka melakukan kopas lebih dari 20% yang tentu saja sangat tidak diizinkan dalam dunia akademik. Untuk Ibu Dr. Misnawati, apa bisa segera dijawab? Iya, terkait dengan pendapat saya ya. Kalau misalnya mahasiswa menggunakan aplikasi, salah satu aplikasi tadi, biasanya bisa langsung, ada pernah duplikat checker juga bisa untuk membuang plagiasi itu supaya turun di bawah 20%, hasilnya menjadi aneh. Kemudian memang saya juga pernah mencoba, ada salah satu mahasiswa yang membuat artikel karena artikelnya waktu itu tingkat plagiasinya 1%. Saya coba nih karena penasaran kan menggunakan aplikasi itu secerdas apa sih dia. Terus saya minta tolong turunkan plagiasinya menjadi 0 gitu ya. Kan kalau unik kan, kalau misalnya plagiasinya menjadi 0, wow keren. Berarti si penulis itu tidak plagiat begitu, tetapi memang hasilnya berantakan. Nah itu yang dimaksudkan memang kita tidak bisa menggantikan peran manusia, kita tetap yang tahu penelitian dan alur penelitian itu sebenarnya sang peneliti itu sendiri, yang meneliti itu sendiri. Ketika dia meminta bantuan machine learning untuk memparafrasekan punya dia, ya tetap dia harus baca. Kalau tidak sesuai tidak mungkin diambil. Dan satu lagi memang di perkembangannya ternyata juga ketika kita menggunakan machine learning itu bisa terdeteksi ini pekerjaan robot, ini pekerjaan manusia begitu. Jadi untuk hal-hal seperti itu
juga kita harus mempertimbangkan etika kita ketika menggunakan itu. Tapi memang saya pikir mahasiswa memang banyak juga memanfaatkan itu, dan hasilnya ketika tidak diiringi dengan kecerdasannya sebagai manusia, ya hasilnya kurang bagus juga, kurang tidak sambung. Nah itu kalau menurut saya tetap kecerdasan kita sebagai manusia harus dipadu-padankan juga kalau kita menggunakan machine learning ya, untuk membantu kita mendapatkan ide dan untuk membantu kita mendapatkan inspirasi saja. Itu kalau menurut saya. Nah itu Bu Stephanie. Saya kembalikan ke moderator. Kayaknya. Oke, maaf laptop saya freeze, jadi saya pindah ke laptopnya Ibu Yulina. Saya pinjam sebentar ya Bu Yulina. Oke, tapi saya tadi mendengar, ya ini adalah masalah yang dialami oleh banyak dosen. Terutama tadi kita melihat bahwa banyak mahasiswa yang sudah terlena dengan menggunakan artificial intelligence. Dikiranya kalau menggunakan artificial intelligence itu tuh, oh bakal terhindar dari plagiasi, tapi ternyata enggak. Kita dosen pun juga harus tertantang untuk bisa lebih baik daripada mahasiswa, karena seperti kata Pak Fernandes, jangan sampai kalah dengan artificial intelligence. Kalau menurut saya itu tuh seperti kata Pak Fernandes, bahwa kita melihat lagi dari moral kita. Ya kita sebagai dosen mungkin menurut Bu Misna juga tidak bisa menghindari, ternyata artificial intelligence sangat membantu kehidupan kita. Tapi kembali kepada masalah moralitas kita, apakah kita sebagai manusia itu tuh sangat terlena dengan teknologi, karena ternyata itu justru bikin kita mungkin bisa sedikit kalah dengan artificial intelligence. Seperti kata Pak Fernandes Arum dan juga Bu Misnawati, bahwa artificial intelligence itu sangat cepat nanti untuk berkembang. Kita jangan sampai kalah dan terlena dengan teknologi. Terima kasih untuk Ibu Misnawati dan terima kasih juga untuk Ibu Yeni Rahmawati untuk pertanyaannya yang mungkin juga merepresentasikan kegundahan saya setidaknya sebagai dosen. Baik, untuk berikutnya ada pertanyaan lagi, tadi sudah dari Bu Yeni. Sekarang ada, tadi saya sudah melihat satu lagi. Sebentar ya. Tutup dulu. Oke. Sekarang ada pertanyaan dari Okta Yunia dari Universitas Palangkaraya. Kemudian ini pertanyaannya beririsan dengan pertanyaan Ibu Yeni. Kalau tadi Ibu Yeni bertanya tentang plagiasi sebagai dosen, sekarang dilihatnya dari sisi mahasiswa. Kalau mahasiswa nih Bu Dr. Misnawati, apakah kalau menggunakan artificial intelligence itu sudah dihitung dengan plagiat, dan apakah artificial intelligence pun bisa membaca plagiat? Untuk Ibu Dr. Misnawati, silakan untuk dijawab. Iya, terima kasih, nanti dibantu juga oleh Pak Fernandes dan Prof. Bani. Kalau misalnya menggunakan artificial intelligence, pernah saya coba, kalau diuji di duplicate checker atau Turnitin itu tidak terdeteksi plagiat, tapi ada pendeteksi yang lain, dia terdeteksi sebagai karya robot. Jadi tetap harus ada etikanya juga. Maksudnya Anda itu lulus di satu masalah, tapi tidak lulus di masalah yang lain. Itu sih saya pikir barangkali Pak Fernandes dengan Prof. Bani juga punya pengalaman yang seru juga terkait dengan apakah terdeteksi atau tidak. Silakan Pak. Mohon izin, saya tambahkan saja. Ya. Terkait dengan plagiarisme, memang poin pertama itu yang perlu dipahami adalah barang ini ya, atau artificial intelligence dan subsetnya itu menggunakan yang namanya sistematika bahasa. Minimal elemen yang digunakan itu sintaksis. Nah, kalau berbicara tentang prinsip atau sistematika kebahasaan, kita akan kaitkan nanti dengan sistem basis data. Nah, sistem basis data ini kan ada semua di dalam jejaring internet. Nah, terkait dengan tadi persoalan plagiarisme itu, saya seringkali menyarankan untuk naskah yang original atau naskah asli, jangan pernah coba-coba, saya mau cek-cek dulu deh, berapa persen plagiatnya nih. Kapan sudah masuk di dalam yang namanya jaringan internet itu akan disedot, dimakan oleh basis data. Jadi ketika nanti Anda akan mengulang lagi, bawa secara formal ke kampusnya untuk di scan, jangan heran, itu akan bertambah besar.
apalagi di scan menggunakan aplikasi yang sama. Misalkan saya mau coba-coba di checker, kemudian di kampus juga menggunakan aplikasi yang sama. Turnitin pun juga demikian. Dan diantara semuanya itu, Turnitin memang yang paling besar yang menggunakan basis data di dunia internet. Sehingga ketika usernya Turnitin ini tidak menghapus track record lebih dulu, lalu kemudian memasukkan naskah yang tadi sudah dicoba-coba, saya jamin pasti persennya besar. Begitu. Masih unmute kayaknya Ibu Yuliana. Stefani. Ibu, oh ya, Ibu Stefani. Punten, ini sambil sambil berbicara dengan Bu Via pun juga memiliki masalah dengan mahasiswa yang sering plagiat. Malah yang lebih parah tuh biasanya kopas. Kalau udah kopas itu tuh mau digagalin kasihan, mau Ya, digagalin betul. juga kami nggak sanggup gitu kan. Kadang-kadang itu juga kalau bagi kami para dosen, terutama kami yang dosen baru ini nih, kayak itu tadi kayak kata Pak Fernandes, moralitasnya gimana gitu. Mau digagalin nggak bisa, mau dibimbing juga belum tentu mereka mau. Yang parah. Tapi pada akhirnya kita kembali lagi kalau mau menjadi apa sih, sudah menjadi mahasiswa kan berarti kan teman-teman semua di sini kan sudah punya apa ya, kayak panduan bahwa teman-teman tuh sudah menjadi salah satu individu yang akan membangun pendidikan Indonesia ya, seperti kata Pak Fernandes itu di dalam CV-nya. Saya baca CV-nya Pak Fernandes, kita harus bisa mendedikasikan kita kepada pendidikan. Dan kalau pendidikan kita terlalu berfokus kepada AI, kalau kayak gitu kapan manusia akan berkembang? Jangan sampai kalah, jangan sampai melupakan esensi dari kemanusiaan yang oleh Pak Bani Sudardi, bahwa kita sebagai manusia itu tuh memiliki nilai-nilai yang harus kita jaga. Baik, terima kasih untuk Bu Misnawati dan Pak Fernandes untuk jawabannya. Nah, sekarang ada pertanyaan terakhir dari Francisca Angelina. Sekali lagi, ini juga adalah mahasiswi yang sangat penasaran dengan artificial intelligence. Mungkin tadi sudah terpacu dengan cara Ibu Misna untuk mengajarkan, ayo coba pakai open chat, tapi bukan untuk cari pacar, jangan. Gunakanlah itu untuk pendidikan. Baik, saya berikan pertanyaan dari Francisca Angelina. Dia ingin bertanya mengenai kecerdasan buatan. Nah, dengan perkembangan kemampuan artificial intelligence yang semakin tinggi di dunia ini, apakah memungkinkan terjadi self-awareness pada sistemnya? Mungkin dia bertanya tentang masalah kecerdasan buatan ini, apakah kecerdasan buatan itu sistemnya mungkin bisa ada self-awareness atau enggak? Mungkin ini pertanyaan yang sangat cocok untuk Pak Fernandes. Apakah Bapak Fernandes bersedia untuk menjawab? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih. Self-awareness ini kan memang bagian dari manusia, salah satu bentuk atau salah satu bagian dari kecerdasannya manusia. Nah, terkait dengan artificial intelligence, walaupun dia buatan, pertanyaannya kan siapa yang membuatnya? Ya manusia. Manusia yang mana? Yang cerdas tadi. Jadi kecerdasannya ditransferkan ke artefak itu. Manusia mau bagaimana sih? Bisa saja nanti bisa saja mesin itu memang memiliki yang namanya kesadaran diri begitu, dan itu sudah teraplikasi. Misalkan rover yang saya katakan tadi yang mendarat di permukaan planet Mars tuh, setelah ambil sampel tanah samplingnya itu di planet Mars, dia masih sempat foto-foto selfie. Jadi dia punya kesadaran bahwa ketika saya sudah berhasil ambil sampling tanah di planet Mars, saya harus bergembira, saya foto selfie. Itu sudah teraplikasi. Kalau untuk masalah apakah kecerdasan buatan itu nanti bisa jadi punya self awareness, iya. Dan itu ini dia, kecerdasannya artefak atau sebuah mesin itu tidak bisa terlepas dari seberapa besar data yang sudah ada di dalam jaring. Semakin besar data atau informasi yang ada di dalam jejaring itu, maka semakin besar pula peluang si mesin untuk mendekati, bahkan menyamai, bahkan bisa melampaui kecerdasannya manusia. Oleh sebab itu, seperti yang ditunjukkan oleh Ibu Misna tadi, Elon Musk menyarankan ini bisa bahaya.
ya memang bisa bahaya, bisa bahaya. Jadi kita memang ini manusia, moralnya ini yang penting nih. Moralnya bagaimana kita itu menggunakannya. Tadi juga buatkan saya contoh judul skripsi. Itu kalau menurut saya memang sudah jelas-jelas membuat manusia tambah bodoh. Lain halnya ketika begini. Bagaimana membuat skripsi yang baik? Itu baru dikasih informasi yang berarti yang begitu. Tapi kalau mengambil, buatkan saya contoh judul skripsi. Kita harus paham bahwa yang muncul yang tadi itu adalah basis data yang sudah ada sebelumnya di dalam jejaring itu. Dan itulah yang dia sodorkan. Sehingga nantinya ketika kita langsung copot mentah, saya mau ganti saja XYZ-nya itu dengan SMP Negeri Palangkaraya. Itu tanpa disadari sudah menjadi penelitian yang berulang, yang sudah diteliti orang yang punya program sintaksis bahasa yang diberikan oleh ChatGPT itu. Itu harus hati-hati di situnya. Jadi seperti disinggung tadi oleh Ibu Stefani bahwa jangan serta-merta itu kita yang mau dikuasai begitu kan oleh si mesin gitu. Mesin itu hanya satu fungsinya, membantu kita dalam hal-hal tertentu. Curhat pun juga kan ada banyak itu yang jadikan ChatGPT itu jadikan curhat. Saya putus cinta. Satu kalimat yang bisa membuat kekasih saya itu kembali lagi ke saya, ke pelukan saya. Ya, dia akan memberikan saja sesuai dengan basis data atau informasi yang sudah ada di dalam jejaring itu, sistem neuronnya itu. Kalau tidak ada di situ, tidak bisa juga dia seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Pada akhirnya itu self-awareness-nya juga mungkin kalau saya tangkapnya kepada pembuat artificial intelligence juga ya, apakah mereka masih mau merelakan posisi manusia akan digantikan oleh AI? Kalau gitu pada akhirnya sebagai pengguna artificial intelligence juga harus sadar, tidak hanya AI-nya tapi juga penggunanya, bahkan pembuatnya itu juga harus sadar tentang penggunaan AI supaya pada kita kembalikan artificial intelligence itu tujuannya untuk membantu dan bukan untuk menggantikan. Baik, terima kasih untuk Pak Fer. Boleh pengen nanya, tadi tuh saya gatel pengen nanya kepada Bapak Profesor Bani Sudardi ya. Karena tadi saya kan excited tuh, saya sangat semangat dengar Pak Sudardi. Saya juga dulu mahasiswa sastra kontemporer dan ketika mendengar penjelasan Pak Bani Sudardi tadi sangat excited, kayak oh iya benar ini, sayang sekali waktunya sangat sebentar. Nah, tapi saya ingin mengaitkan sedikit Pak dengan masalah artificial intelligence. Oke, untuk Pak Bani Sudardi, pertanyaan saya kan tadi Bapak bilang bahwa kita memiliki sejarah sastra dari zaman pahlawan Antasari, W.L. Supratman, Khairil Anwar dan sekarang. Nah, sekarang kan kalau sampai saya tahu di Indonesia ini tuh ada isu sastra cyber atau sastra cyber sastra. Nah, sekarang saya tadi seperti yang dibilangin oleh Bu Misna dan Pak Fernandes, sekarang tugas aja bisa dibuat dengan artificial intelligence. Nah, sekarang saya kepikiran hal yang agak mencemaskan saya adalah bagaimana kalau sastra AI, sastra artificial intelligence itu saya sudah mulai cemas. Kalau jujur saya cemas tuh kalau suatu saat sastra kita mungkin bisa digantikan oleh AI. Nah, menurut Pak Bani Sudardi, apakah secara moral atau secara estetik sastra AI mungkin akan ada di dunia atau mungkin terutama di Indonesia? Untuk Pak Bani Sudardi, waktu dan tempat untuk menjawab pertanyaan saya yang suka kepo, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Stefani, bahwa pada hakikatnya semua yang diciptakan, ya, alat-alat dan sebagainya, ini adalah satu ciptaan manusia, itu pada hakikatnya selalu akan kalah dengan manusianya, manusia pencipta. Ya, hanya saja kita tahu bahwa di antara manusia itu kan disparasinya ada yang sama sekali tidak tahu, misalnya tentang AI itu ya. Tapi bagi orang yang tahu sebenarnya semua itu bisa diatur. Ya, seperti tadi ada semacam cek plagiarisme dan sebagainya, itu sebenarnya Pak Fernandes tadi mengatakan itu masuk lalu akan dicek, wah ini menjadi besar
plagiarismenya, prosentase plagiarismenya. Tetapi itu pun juga sebenarnya bisa diatur karena ini sifatnya kan mesin. Ya, semuanya adalah mesin. Yang terpenting sebenarnya yang pertama adalah etika kita sebagai hakikat manusia. Dan alat-alat itu sebenarnya kan semacam aplikasi. Yang namanya aplikasi boleh diatur, hanya yang menjadikannya itu kalau itu dijadikan sebagai sarana untuk kejahatan. Misalnya ada pembobolan bank dan sebagainya. Itu kan sarana-sarana yang sifatnya menggunakan untuk membobol. Karena memang ada aplikasi yang bisa mengetahui password. Itu aplikasi yang bisa mengetahui atau membobol data ya. Dan data itu sebenarnya yang memasukkan adalah manusia. Nah, akhirnya inilah yang tadi kalau dikatakan lebih bahaya dari bom atom itu tergantung pada manusianya. Kalau itu digunakan untuk kejahatan, maka AI itu bisa merusak tata kehidupan manusia. Nah, tentang tadi ada sastra siber dan sebagainya, itu sebenarnya juga salah satu penggunaan. Ya. Yang namanya sastra siber pun tetap bisa dicek ini buatan robot atau ini buatan manusia. Ya, karena robot ini sebenarnya juga tergantung pada data gitu. Ya, makanya itu big data ini yang sebenarnya sangat penting untuk membuat AI itu. Saya kira hanya itu saja gitu. Tapi saya sebetulnya minta maaf, saya bukan ahli AI. Ya, studi saya khusus bidang kebudayaan. Itu Mbak Stefani, terima kasih ya. Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Mungkin sedikit bahasa Inggrisnya itu relieving my stress, my anxiety, sedikit meredakan kecemasan saya karena jujur karena kalau di sastra Indonesia kan sudah ada sastra cyber dan itu berterima ya sastra cyber itu. Tapi ternyata kan masih banyak orang yang pro kontra. Nah sekarang saya membayangkan kalau ada sastra AI karena kalau seni itu tuh ada seni karya lukisan dari AI dan gimana kalau nanti sastra cyber nanti apakah mungkin bisa diterima oleh masyarakat atau tidak. Tapi mungkin sedikit meredakan kecemasan saya bahwa pada akhirnya estetik dari sastra dan seni pun juga kembali kepada manusia. Pada akhirnya kita melihat bagaimana kayak kebudayaan kita itu tetap bersumber pada manusia. Oke, baik, terima kasih untuk tiga pemateri kita yang luar biasa pada hari ini. Bapak Bani Sudardi, Bapak Fernandes Arum yang kalau di jamnya Bapak berarti sudah jam 12:30 ya. Masih berada di sini. Terima kasih banyak untuk Bapak Fernandes Arum dan juga untuk Ibu Misnawati yang dengan materinya yang sangat luar biasa pada hari ini.